Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel Merapi Mountain. Hari ini kita akan ngebahas lagi tentang pendaki pemula. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngebahas bareng Bang Henry. Ya. Halo Bang Henry. Halo Rian. Selamat datang kembali di Ya, saya terima kasih. saya pendaki pemula nih. Kita Hari ngobrol lagi. Bang Henry hari Oke, ini. oke. Saya mau lebih bertanya-tanya ke gunungnya sih Bang Henry. Iya, oke. Gunungnya tuh apa sih pemula kan mungkin teman-teman kemarin udah tahu nih Bang Henry kan tentang alat dan apa yang harus dibawa gitu kan dalam satu tas dan segala macamnya secara bahasanya apa tuh logistik ya. Secara logistik. Nah oke nih sekarang hari ini saya mau bertanya tentang gunung. Oke. Indonesia kan luas nih Bang Henry. Banyak gunung Banyak dari banget Sabang kan. sampai Merauke Betul, banyak. ada gunung yang aktif dan gak aktif dan segala macam. Kan kita sebagai pemula nggak tahu itu boleh buat didaki apa enggak gitu kan. Kalau misalkan saya tarik ke Sumatera dulu deh Bang Henry. Oke. Kira-kira di Sumatera ini ada gunung apa nih yang cocok banget buat teman-teman nih yang pemula ini nih buat dinaikin, buat disinggahi lah. Oke. Oh, kemarin kita udah ngobrol soal perlengkapan, persiapan segala macam ya. Betul. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang gunung yang cocok untuk pemula gitu. Oke. Nah, untuk kita mulai dari Sumatera. Sumatera itu sebetulnya banyak sekali gunung. Ya. Tapi memang nggak semua cocok untuk pemula. Nah, yang paling cocok untuk pemula pertama kali naik gunung itu adalah ada satu gunung di Sumatera Utara, Gunung Sibayak namanya. Oh, di Sumatera Utara, Gunung Iya. Sibayak. Gunung Sibayak. Ya. Nah, Gunung Sibayak ini ya tidak terlalu tinggi ya, tingginya sekitar 2000-an lah ya, 2500-an ya. Nah, dia itu gunung api ya, Gunung Sibayak ya. Ya, tidak jauh dari kota Medan dia ya. Jadi itu weekend itu banyak sekali pendaki yang datang mendaki ke sana dan itu jalurnya tidak terlalu berat ya. Mau yang jalur wisata juga dari mobil berhenti jalan dikit udah nyampe di daerah kawahnya. Oh, kalau saya cari sih ini ya, Bang Henry betul ya? Gunung Sibayak, Iya, Gunung Kota Sibayak. Medan. Iya. Oh, nih teman-teman ya, Gunung Sibayak nih. Nah, di Gunung Sibayak ini objek yang bisa kita temuin itu adalah ya kawahnya ya. Kawahnya. Nah, umumnya pendaki itu memang cuma sampai di daerah kawah sini nih, ya. Kayak di situ. Nah, sebetulnya dia punya puncak puncak sejati juga ya, istilah puncak utamanya ya. Cuman agak jauh letaknya dan jarang pendaki yang ke sana. Jadi populernya itu ke sini. Dan ini waktu tempuhnya pun juga untuk jalur yang dari Lausi Debuk-Debuk itu nggak lama. Bentar kok. Tapi yang mau jalur yang lebih panjang juga ada di gunung ini. Oh, Ya. jadi ada berapa jalur Ada tuh? beberapa jalur ya. Cuma saya lupa yang panjang tuh ada lumayan jauh gitu ya. Tapi yang umumnya yang didekati yang dari ini dekat yang apa namanya Raja Berneh namanya ini kalau nggak salah. Nah di situ dia itu pendaki seringnya dari sana atau dari yang jalur wisata yang namanya saya lupa tuh yang naik mobil udah tinggal jalan dikit udah sampai di daerah kawah gitu. Nah ini cocok Untuk ya pemula. untuk Sumatera ya. Terus ada satu lagi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Gunung Merapi. Gunung Merapi ini ya. Nah ini ya Gunung Merapi ini ya. sangat populer nih ya. Ini dari zaman dulu tuh juga udah rame yang naik ya. Nah, Gunung Merapi Sumatera ini Barat. di Kabupaten Agam dia ya ini. Terus kalau setiap weekend nih rame nih pendakinya. Dia tuh ada 2 jalur. Ada 3 sih sekarang ya, tapi yang umumnya tuh yang diketahui orang tuh naik tuh ada satu jalur dari jalur Kota Baru namanya. Ya. Terus ada lagi satu lagi apa ya namanya itu daerahnya tuh ya pokoknya jalannya ketemu gitu ya jalur Kota Baru. Nah itu banyak untuk pendaki pemula tuh cocok ya karena apa namanya gunungnya jelas kayak gunung weekend juga kayak gunung gede ya di Jawa. Nah ini di Sumatera. Nah kalau di Sibayak itu yang tempat menariknya itu tadi ya karena Sibayak itu bentuk apa kontur istilahnya bentukan alamnya itu sangat unik ya. Itu ada apa namanya mungkin karena bekas letusan zaman dulu jadi ada beberapa puncak-puncak lincip-lincip itu bagus berfoto buat bikin konten itu bagus di situ buat ini bagus ya pemandangannya gitu ya. Nah
Kalau Gunung Merapi yang objek menariknya itu adalah di kawasan puncaknya itu kayak di planet Mars gitu. Oh. Jadi luas pasir gitu ya. Warna oranye. Enggak sih. Oh, Kayak enggak kira Mars. warna oranye kayak Enggak, Mars. kayak di bulan ya, bukan di Mars, Oke, ya, di kayak di bulan. bulan lah ya. Ah. Jadi terus ada lubang-lubang kawahnya ya. Nah, di kedua gunung ini juga ada sumber air sih ya. Tapi yang kalau Gunung Merapi ini kalau kita naik dari Kota Baru tuh sumber airnya ada di jalur Kota Baru ada, cuman kadang-kadang itu ini musiman. Oh. Nah, ada lagi satu lagi jalur dari Gunung Merapi ini, yaitu dari jalur ini selatan, namanya daerah selatan, daerah naik daerah dekat Batu Sangkar situ. Cuman jalurnya agak lebih berat buat pemula gitu. Karena dia jarang dinaikin orang sehingga ketutup gitu kan. Nah, kadang-kadang jalurnya kelihatan, kadang enggak gitu ya. Nah, itu jadi rawan tersasar kalau buat yang pemula. Jadi yang kalau pemula kesini cocoknya naik dari dari jalur Kota Baru itu tadi. Oh, dari Kota Baru. Jadi menariknya di sana itu nanti setelah kita ngelewatin puncak, lewatin kawah sedikit, terus ada turun ke bawah tuh ada taman bunga Edelweissnya. Gitu loh. Ada itu kalau misalkan di Gunung Merapi itu sendiri, ada berapa pemberhentian tuh Bang Henry untuk pemula? Posnya itu kalau posnya sih ada ini ya, yang ada bangunan itu cuma ada satu, yang sisanya hanya tanah-tanah datar aja. Jadi kalau mau berhenti sih nggak dibatasin di mana, terserah terserah aja, di mana gitu. aja. Tapi untuk sumber air berarti cuman yang tadi Bang Henry bilang itu aja ya? Iya, ada tuh di dekat, udah menyampai puncak itu dekat pintu angin namanya, di situ tuh ada sumber air, cuman musiman, kadang ada kadang enggak. Oh, tapi tetap harus dimasak tuh ya Bang Henry? Berarti kita tetap harus bawa bekal air dari bawah. Oh, tuh teman-teman, sumber air itu tetap harus dimasak ya. Jadi gunung di Indonesia makanya kita tuh harus pelajari dulu gunung itu sebelum kita naik. Kita harus pastikan ada sumber airnya apa enggak gitu kan. Kalau enggak berarti kita harus nyetok air, harus bawa banyak botol aqua ya toh. Iya, betul. Tapi memang kalau saya nyaranin sih jangan bawa botol aqua, karena botolnya jadi sampah. Oh iya, benar. Jadi bawalah botol minum yang kita bisa isi ulang gitu ya. Iya. Gitu. Benar. Terus kalau untuk tingkat kesulitan nih ketika mendaki nih Bang Henry, kira-kira kalau misalnya kita mendaki pertama itu terlalu tinggi banget nggak tuh Bang Henry? Enggak sih. Ya, untuk cuacanya ini panas atau hujan? Kalau cuaca itu tergantung dengan iklim musim di Indonesia, ya. Okay. Jadi kalau misalnya di daerah barat itu ya masih sama lah kayak kita di Jakarta ya, ininya ya musim hujan sama musim panasnya itu ya. Jadi itu tadi. Nah, kenapa menarik Gunung Merapi buat pemula ya? Itu tadi yang saya bilang ya, pemandangannya di sana terus aksesnya juga mudah. Gampang dari Padang Bukit Tinggi atau dari Padang Panjang gitu ya, itu mudah aksesnya. Kayak Sibayak itu juga dari Kota Brastagi ya. Nah itu juga mudah aksesnya gitu. Jadi untuk pemula nggak ribet lah. Tapi untuk sampai ke puncaknya Merapi ini kita harus ngecamp dulu ke 1 hari baru ke puncak. Iya, karena makan waktu juga ya. Jadi biasanya tuh pendaki itu pada ngecamp di daerah pintu angin, batas cadas itu namanya. Sana antara tumbuhan sama batu-batu. Jadi puncaknya nih batu-batu nih, botak gitu puncaknya. Oh iya, gitu, kelihatannya lebih kering ya soalnya. Karena nih nggak masih aktif banget gunungnya. Oh, tapi di atasnya tuh boleh ngecamp? Boleh. Boleh ya. Banyak camp di atas itu. Cuman ya memang harus disesuaikan lagi dengan kemampuan peralatan ya. Iya betul ya. Berarti yang episode sebelumnya tuh berpengaruh banget tuh Bang Henry ya. Tentang peralatan yang dibawa, gunungnya apa gitu kan. Nah kira-kira kalau untuk Merapi sendiri perlengkapan apa tuh Bang Henry yang harus kita bawa? Dari mungkin tenda atau dari segi jaket? Standar yang seperti pendaki gunung ini umumnya ya, kayak tenda harus ada, sleeping bag kalau mau nginap ya kan ya. Nah terus sepatu juga perhatiin, karena kan kita ngelewatin daerah cadas itu batu-batunya rada tajam ya kan. Jadi ya dia harus diperhatiin. Terus kalau punya trekking pole, tongkat yang buat jalan itu sebaiknya dibawa juga, lumayan buat
apa namanya buat lebih, jadi istilah kalau kita pakai 2 trekking pole itu kayak kita punya 4 kaki jadinya. Iya, ada Gitu loh. tempat kokohnya gitu ya. Tempat buat- kita bertumpu. Nah, Iya, itu juga buat balance gitu ya. Iya, betul betul. Gitu. Nah, menariknya lagi dari Gunung Merapi ini juga apa namanya salah satu ikon dari Provinsi Sumatera Barat ya. Ya, gitu lah. Terus pemandangannya. Nah, Oh, pemandangannya. pemandangannya pas kita ngecamp nih di daerah dekat sini nih, coba fotonya yang besarnya tadi. Ya, nah, ini daerah sini nih ya. Ini biasanya daerah Kota Baru dari sisi sini nih, dia nongolnya naik ke atas sini. Ini yang puncak berbatu-batunya. Ya, dari Gunung Merapi ini ada 2 puncak ya, yang tenar yang dekat yang sering didatangin pendaki itu puncak Merpati namanya di daerah dekat sini nih. Ya. Nah, puncak utamanya puncak Garuda ada di sini nih namanya. Yang ini. Itu jarang didatengin. Itu hanya kalau misalnya kita ngerti navigasi itu, karena jalan ke sana tuh agak nerabas-nerabas gitu. Jadi jarang pendaki yang untuk pendaki pemula sebaiknya jangan ke sana. Padahal kalau lihat dari foto mah tinggal lurus gini dong nih ya. Itu kenyataannya kita Iya, tapi Ternyata beda lagi nih teman-teman ya. Iya. Iya, nggak semua sesuai dengan harapan Iya. gitu. Oh, gunung itu susah ya. seperti apa ya? Ada yang bilang gunung itu seperti wanita. Dilihat dari jauh cantik, begitu dilihat di dekat diomelin lah Iya benar ya. Lihat dari jauh cantik, pas dari dekatnya keluar aslinya gitu kan. Benar. gitu ya. Nah, Gunung Merapi ini jadi kalau untuk pemula tuh cocok banget ngecamp di daerah sini nih. Itu kelihatan kota Padang Panjang, kota Bukit Tinggi, itu kelihatan tuh malam-malam tuh bagus banget pemandangannya. Iya. Terus dari puncak Merpatinya itu kita bisa melihat Danau Singkarak gitu ya. Jadi Gunung Merapi ini menawarkan objek alamnya itu adalah pemandangan. Selain itu kalau kita bisa turun ke bawah ke arah jalur selatan itu ya ada Taman Bunga Edelweiss. Tahu Bunga Edelweiss kan? Bunga Edelweiss tahu. Nah. Pernah lihat gambar tapi nggak pernah lihat asli. Nah, sebaiknya memang jangan diambil karena itu kan dilindungi. Iya, betul. Nah, jadi bunga abadi itu loh. Nah, itu ada banyak di sana. Taman bunga kalau kata-kata pendaki sana nama dia situ Taman Bunga. Nah, buat teman-teman nih yang di Pulau Jawa atau di mana yang bukan Sumatera kan, mungkin bisa ke sini nih. Nah, Buat kalau yang view pemula. dari Sibaya pun juga bagus ya, dari view dari puncak yang bukan puncak utamanya ya, puncak tipu ya istilahnya ya. Itu view-nya juga bagus ke arah apa namanya? Kelihatan ke arah ngelihat Gunung Sinabung, di sana ada satu lagi gunung ininya pemandangannya. Terus kelihatan agak jauh-jauh dikit tuh kayak Danau Toba juga kelihatan. Jadi view-nya kalau untuk 2 gunung ini view-nya yang bagus gitu ya. Kalau untuk si Bayak ini tingkat kesulitannya nih buat pemula nih sulit banget nggak nih Bang Heri? Enggak ya. Cocok buat pemula. Gitu. Nah, Tapi itu di Gunung kelihatannya Sumatera ya. lebih Kalau Gunung banyak Sumatera pohonnya ya. Ada lagi sih beberapa gunung yang lain yang pendek-pendek juga, cuman itu kayak Gunung Tanggamus di Lampung ya. Itu tapi nggak tahu sekarang ya. Waktu saya ke sana tuh banyak pacet ya. Oh, pacet. Pacet tuh kalau orang awam tuh bilangnya apa? Lintah. Ya lintah, tapi yang lintah. versi kecil. Oh, versi kecil tapi menyakitkan. Mengisap darah dia kayak Dracula. Oh, gitu, hati-hati itu teman-teman. Banyak Untuk cewek geli. mencegahnya, kalau di Gunung Sibayak sama Marapi itu ada juga. Kalau enggak. Oh, nggak ada. Nah, tapi kalau Marapi yang jalur yang satunya lagi ada. Oh, apa setiap gunung ada pacet kah atau di beberapa? Tergantung dari kondisi hutannya itu tadi. Oh. Kalau kayak Marapi dari jalur Kota Baru tuh kayaknya udah agak rusak ya. Jadi pacet itu dia adanya tuh di hutan yang masih bagus. Oh, untuk mencegahnya perlengkapan yang dipakai mungkin berarti pacet di kaki apa di tangan? Kalau pacet tergantung dia bisa nyangkut di kaki, di tangan gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk menghindari pacet tuh rata-rata kan bisa pakai autan. Oh, pakai autan. Kan dibalurin tuh bisa gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada juga orang dulu kan air tembakau gitu ya. Air rendam tembakau diituin itu bisa gitu. Tapi sekarang ini kan yang lebih praktis pakai autan aja. Ya, pakai autan ya teman-teman, pakai autan. Bukan buat nyamuk tapi buat pacet. Bisa. Terus apa lagi nih kira-kira kalau si Bayak ini Bang Henry udah pernah? Udah pernah sih Bayak ini. Oh,
udah pernah. Tapi rame Bang Henry. Kalau Weekend tuh kemarin selalu kita rame. bahas Gunung Gede kan lihatnya kan rame Weekend banget. tuh rame juga di sana. Oh, si Gitu banyak rame tuh ya. gitu, saking ramenya ada yang bawa tip, pompo segala macam kayak gitu. Ininya waktu zaman saya kesana ya. Jadi, Mungkin banyak pohon durian kali di Medan ya, Bang Henry. Enggak banyak. Oh, enggak ada. Kali ya kan teman-teman penasaran mau manjat pohon durian langsung handcraft gitu kan, langsung petik gitu, langsung buka gitu kan, karena di Medan kan teman-teman ya. Oh, enggak ada ya. Jadi yang gunung di Sumatera yang untuk pemula yang pas itu ya memang kayak Marapi sama ini apa? Sama Sibayak. Nah, kalau mau sedikit wah, kita mau naik level nih ya. Nah, di depan Marapi itu ada Gunung Singgalang namanya. Oh, Gunung Gunung Singgalang. Singgalang. Nah, Gunung Singgalang itu menariknya di atasnya ada telaga. Ya. Ya, kalau dicari itu di atasnya tuh ada telaga. Ya. Jadi Telaga Dewi namanya. Berarti di Singgalang ini ada Telaga Dewi nih ya, Ya, Bang ini Henry ada ya. Telaga Dewi ini adalah bekas kawah zaman dulu yang sudah tidak aktif lagi dan diisi sampai terisi air, dan ini menarik sekali ya. Seperti yang dilihat itu sahdu banget ya di pinggirannya ya, orang Boleh berenang nih, camp. Bang Henry. Kalau kuat Oh, dingin. dingin. Oh, dingin. Walah, tuh Orang di teman-teman. ketinggian 2000 lebih kok. Oh, mungkin ya yang penasaran ya mau mandi ya kan. Di Jakarta airnya panas tuh kalau siang, coba kalau di sini. Mengkerut langsung. Mengkerut. Nah, ini objek yang bagusnya di Singgalang ini ya Telaga Dewi ini ya. Jadi apa namanya? Ini atraksi utamanya di gunung ini. Oh. Nah, yang menariknya lagi di Gunung Singgalang ini ya, kalau teman-teman suka dengan teman perempuan nih, suka songket, kita ngelewatin Songket Pandai Sike namanya desanya ini nih. Oh, namanya gitu. Itu jadi yang suka tenunan yang Sumatera Barat yang bagus tuh yang ya, ada tenunan Pandai Sike itu yang apa nama istilahnya ya, yang cewek-cewek suka tuh. Iya. Nah, itu ngelewatin desa itu tuh. Kalau yang itu mungkin bisa mampir just tip mungkin. Sekalian kan. Nah, untuk menempuh ke sini. Nah, itu dekat dari Marapi tuh, dia tuh tepat di seberangnya, di depannya berhadapan dengan Gunung Marapi. Oh, tapi ini udah di atas gunungnya. Kalau ini udah di atas gunung nih, Oh, udah di atas gunung. udah di daerah kawasan puncak ini. Oh, tapi belum puncak. Belum, puncaknya ada lagi, cuman puncaknya Gunung Singgalangnya nggak terlalu bagus karena banyak tiang-tiang pemancar, relay segala macam di atasnya, jadi nggak terlalu bagus gitu. Nah, terus kalau dilihat nih Bang Henry, kan gunungnya hijau banget nih. Berarti banyak lumut nggak sih tuh Bang Henry kalau di gunung ini? Iya, di Gunung Singgalang itu salah satu terkenal itu ada hutan lumut. Oh, hutan lumut. Nah, perjalanan saya yang paling terupdate ke gunung ini waktu itu saya naik gunung ini tuh saya lintas ke gunung sebelahnya. Nah, tapi untuk pemula nggak disarankan Nggak karena itu direkomendasiin ya. harus nerabas, navigasi segala macam. Nah, itu saya ketemu sepanjang perjalanan itu hutan lumut yang pohonnya ditumbuhin dengan lumut. Kita jalan ke dalam kayak di sela-sela pohon itu kayak masuk ke dalam gua lumut itu. Wah, Itu nggak terang apa gelap kalau masuknya? ya terang sih, Oh, tapi tetap nggak terang ada gelap-gelap dikit ya kalau namanya kaling matahari kan. Iya, betul. Nah, di daerah sini juga ada nih, di belakang sini nih ada hutan lumut yang untuk mencapai Telaga Dewi ini ya, kita ngelewatin daerah hutan lumut juga tuh di Gunung Singgalang. Jadi menarik, cuman Gunung Singgalang ini karena memang gunung udah lama nggak aktif ya, di atasnya juga ada danau, jadi gunung ini cenderung lebih basah daripada gunung itu Marapi. Merapi ya. Iya, katanya lebih ada hijau pacetnya. juga. Oh. Makin basah makin banyak pacet nih teman-teman ya. Gitu aja. Cuman air banyak di sini. Jadi kalau kita ngecamp di sini enaknya bawa makanan macam-macam, masaknya mau ngopi berapa kali, mau ini berapa kali ya bisa. Tapi air tetap harus dimasak ya. Oh, tetap dimasak ya. Kira-kira kalau untuk beregu enaknya berapa orang nih, Bang Henry? Ya, kalau untuk mendaki gunung yang nyaman itu memang berlima, berenam lah. Setiap gunung sama kah atau mungkin enaknya beda-beda setiap gunung? Itu tergantung dari ininya kita sih ya. Ini apa
ada plus minusnya. Oh, udah plus minusnya ya. Dan setiap gunung tuh bisa aja mau berapa orang bisa aja. Cuman tergantung dari kita maunya. Kalau banyak itu kan repot koordinasi kadang-kadang. Iya, betul. Ya kan? Kalau misalnya dikit kayak 6 orang atau 5 orang ya. Itu lebih gampang kan koordinasinya. Iya. Jadi teman-teman yang pemula kalau mau ke Singgalang berarti harus sama teman-teman yang udah pernah ke Singgalang. Iya, udah pernah ke sana. Nggak bisa yang gitu. semuanya pemula berarti ya Bang. Gitu. Mungkin kalau yang Merapi tadi mungkin bisa. Mungkin bisa karena dia setiap weekend tuh rame. Singgalang juga weekend rame. No. Gitu. Cuman nggak serame Merapi ya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau pengetahuan saya itu nggak serame Merapi. Jadi emang buat pemula emang bagusnya ke Merapi. Kira-kira kalau di Singgalang sendiri nih tingkat kesulitannya tuh kan mungkin setiap gunung beda-beda nih Bang Henry ya. Mungkin kalau untuk pemula Singgalang nih entah dari persiapannya harus mateng kah, dari perlengkapannya. Kira-kira yang harus dipersiapkan kalau misalkan saya pribadi ikut teman nih ke Gunung Singgalang tuh apa tuh Bang Henry yang harus disiapin? Ya pertama fisik ya pasti. Karena tanjakannya ya. Lebih berat lah ya karena kondisi trailnya sendiri, jalan setapaknya sendiri itu ya itu lebih agak parah daripada Merapi gitu ya. Nah terus persiapan perlengkapan ya standar ya, tetap harus punya tenda buat nenda ya, pakaian dan jas hujan mungkin ya, karena gunung ini lembab mungkin jadi lebih sering hujannya lebih sering ya. Gitu. Jalur pendakian, oh ya belum jalur pendakian. Ada berapa jalur di Gunung Singgalang ini? Gitu. Pendakian belum. Nah kira-kira nih Bang Henry kalau misalkan di Gunung Singgalang ini ada berapa jalur nih? Mungkin ada 4, ada 2 kah? Jalur resminya sendiri sih cuman ada 2 ya saat ini ya, dari Koto Baru satu lagi dari Ladang Laweh ya kalau nggak salah. Padang Laweh atau Padang Laweh. Nah itu baru dibuka yang Padang Laweh itu ya. Kalau yang paling lama itu yang dari dulu ada itu adalah yang dari Koto Baru itu tadi. Ya dari Koto Baru itu. Jadi buat pemula sih bisa aja dari Ladang Laweh bisa, dari Padang Laweh bisa, atau dari Koto Baru bisa ya. Cuman memang itu tadi kalau yang dari Padang Laweh itu karena masih baru ya, jadi ada beberapa jalur tuh yang memang masih ekstrim ya tanjakannya gitu. Nah kalau yang dari Koto Baru itu sendiri tuh awalnya yang sedikit ekstrim tuh ya, karena ada satu medan itu yang kita tuh kayak masuk ke dalam tumbuhan perdu gitu ya. Dia tuh kayak model tebu modelnya, kan dia jadi kayak terowongan ya, terus jalan setapaknya tuh kayak got kecil gitu. Kita sembari nunduk itu ngeliatin got, cuman gotnya kering nggak berada air. Jadi sepas kaki gitu loh. Iya. Jadi kebayang bawa ransel itu nggak mentok dia sama ransel. Nyangkut ransel di tumbuhan-tumbuhan itu gitu. Jadi ya lumayan pegel pinggang sih lewat situ. Gitu. Nah kira-kira nih kalau untuk pendaki pemula nih kan bertanya-tanya pasti kayak Sumatera nih, harimau Sumatera mungkin. Nah itu cara gimana tuh Bang Henry kalau misalkan kita sebagai pendaki buat menjauhkan binatang-binatang ini nih dari tenda nih, kira-kira ada apa nggak yang berpengaruh? Yang di namanya Gunung Merapi Singgalang sih menurut informasi masyarakat setempat tuh masih ada harimau memang. Tapi mereka tuh jarang memperlihatkan ke pendaki. Karena apa? Mereka itu mungkin habitatnya hewan buruannya masih banyak kan. Betul. Jadi dia nggak lapar. Iya nggak laparan ya. Ini gimana kalau lapar? Jadi pada prinsipnya di gunung di hutan itu binatang itu selalu menghindari manusia sih pada prinsipnya. Gitu ya. Jadi apalagi tapi memang walaupun sendiri ya. Jadi saya punya teman itu yang ada satu orang tuh pendaki di Sumatera Barat itu yang suka naik gunung sendiri dia. Sendirian aja dia naik gunung. Mau lagi nggak ada orang atau sepi dia naik gunung itu. Nah, cuman itu tadi kita menghindari kayak
kalau kayak binatang buas itu kan ada waktu-waktu tertentunya untuk minum. Kayak misalnya pagi ya, atau maghrib ya, itu waktu minum dia. Jadi kita hindari ngambil air pada jam-jam tersebut. Gitu betul, loh. Ya kan, jadi teman-temannya diingat tuh. biar jangan apukan. Iya, biar nggak berebutan. Walaupun sungai airnya banyak, tapi jangan rebutan. Gimana pun juga mereka tuan rumah. Nah, kalau itu apa namanya, dan kayak Gunung Kerinci satu ya di Sumatera ya, itu termasuk gunung yang pemula sih bisa aja sih ke sana ya, cuman harus bersama orang yang udah pengalaman. Ya, nah itu gunung tertinggi di Sumatera, itu gunung api tertinggi di Indonesia, Gunung Kerinci itu. Nah, Masih itu aktif. masih aktif. Nah di sana tuh banyak harimau juga, tapi harimau itu hanya ada di ketinggian 2000 ke bawah. Jadi kalau udah 2000 ke atas dia udah nggak ada. Jadi binatang-binatang kayak ular itu apa, dia kalau udah ketinggian 3000 2500 ke atas itu udah jarang sih mereka. Gitu. Gitu ya, itu salah satu Karena binatang yang apa? saya takutin tuh. Gitu, hewan buruan kan juga makin berkurang kalau dia makin ke atas, makin tinggi. Gitu. Terus kira-kira antisipasi apa sih Bang Henry yang kalau misalkan kita ke Gunung Singgalang ini, apakah sama antisipasinya ke gunung-gunung lain? Antisipasi dalam? Misalkan kayak apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan? Oh, itu sama aja. Oh, ya sama kan, aja kayak setiap gunung. pantangan masyarakat setempat gitu ya, itu sama sih semuanya. Sama ya. Pada prinsip, cuman yang beda itu adalah kearifan lokalnya apa. Itu aja. Misalnya Singgalang kearifan lokalnya apa. Kayak dulu tuh waktu saya pertama kali naik gunung di Sumatera itu dilarang bawa telur ayam. Makanan yang amis-amis. Ternyata tahu nggak apa alasannya? Kenapa tuh Bang Henry? Karena itu menarik penciuman harimau. Wah, tuh teman-temannya. Jadi makan mie nggak boleh pakai telur. Tanpa telur. Tapi sekarang sih karena udah banyak pendaki ya, kan binatang itu kan menghindari manusia umumnya. Oh. Ya kan, karena udah banyak pendaki ya, jadi udah ini kayak kemarin terakhir saya ke gunung itu saya juga bawa telur. Tetap bawa telur. Bawa daging rendang segala macam. Iya, jadi ya mungkin jaga-jaga aja kali Bang Henry ya, terlepas dari itu betul atau enggak kan. Gitu. Kalau misalnya pas Jadi lagi buat teman-teman yang mau mendaki di Sumatera, itu pilihannya itu. Nah, kalau di Jawa gimana? Nah, tuh Nah, di kalau di Jawa. Jawa banyak banget tuh gunung-gunung buat pemula. Ya. Kayak di Jawa Barat nih ada Gunung Gede, ada Gunung Papandayan. Ya. Nah, itu masih tergolong buat pemula tuh. Bisa ya, kayak Cikuray juga bisa ya, rame udah orang datang sana ya. Tapi kalau untuk daya tarik sendiri di Sumatera nih gimana nih menurut Bang Henry kasat mata sendiri? Mungkin Gunung Sumatera lebih gimana dari segi mungkin dari segi alam atau dari dalam hal apapun kan pasti setiap gunung kan berbeda-beda nih sudut pandang ini Bang Henry. Iya. Kalau untuk Sumatera sendiri menurut pandangan Bang Henry sendiri? Nah, kalau saya untuk Sumatera kayak kalau misalnya kayak Sibayak ya, daya tariknya itu adalah memang itu apa bentangan alamnya ya, itu yang menariknya kan, beda feel ya dengan di Sumatera Barat gitu ya. Seperti yang kalau ditanya ke saya tuh menariknya apa di satu gunung, itu masing-masing gunung tuh punya daya tarik yang masing-masing ya. Ya, jadi kalau teman-teman nanya apa dong daya tariknya di Marapi, ya banyak sih sebenarnya daya tariknya, kayak seperti yang saya bilang tadi ya, puncaknya yang kayak apa di bulan gitu ya, terus pemandangan ke arah Danau Singkaraknya gitu. Jadi makanya kalau ada yang kata-kata bijak nih bilang ya, setiap gunung itu unik gitu ya. Itu memang benar. Ya, uniknya, keunikan baik dari pemandangannya, dari bentuk alamnya, Punya dari ciri khas kesulitannya, masing-masing. ciri khas masing-masing. Betul. Tapi kalau untuk gunung-gunung ini Bang Henry udah pernah nih dong pasti. Udah pernah. Udah. Kira-kira dari Bang Henry terakhir nih gunung mana kalau Sumatera pernah datengin? Kemarin itu Marapi, Singgalang, Tandike itu ya. Itu udah berapa kali tuh Bang Henry udah ke Gunung Singgalang ini? Marapi itu udah cukup banyak ya, dari zaman kuliah dulu, sekolah juga udah. Perbedaannya apa tuh Bang Henry?
mungkin ada perbedaan dari jalur kah? Oh, kalau dari zaman dulu Atau- sama sekarang tuh perbedaannya memang di jalur aja ya. Sama dulu, sekarang tuh udah terlalu kotor. Karena banyak pendaki yang tidak bertanggung jawab itu Ingat tadi. ya, harus mana kamera saya ini? Oh, ini kamera saya. Harus bersih-bersih. Ya, teman-teman ya, jangan ibaratnya kita mau menikmati sesama pendaki, tapi kebersihan tetap harus dijaga bersama, Bang. Bawalah sampah turun ya. Betul ya. Gunung bukan tempat sampah. Nah, kalau sampah ya jangan ada sampah. Kalau ada rendang nggak apa-apa. Bayangin di gunung ya kan. Kalau sampah jangan. Iya, Itu berarti lebih banyak sampah, Bang Henry. Lebih banyak sampah dan jalurnya itu makin lebar gitu ya. Kalau dulu jalan Setapakin cuma segini ya, apa sepas gitu kan, sekarang udah lebar. Tapi untuk peminat sendiri dari para pendaki, menurut kasat mata Bang Henry sendiri, Sumatera nih gimana, Bang Henry? Banyak, Lebih banyak ya? banyak juga. Karena kan mungkin kalau dari segi misalkan saya pemula, waduh ngapain jauh-jauh ke Sumatera gitu kan? Terus satu lagi gunung yang ini yang cocok juga untuk pemula di Sumatera Barat itu Gunung Talang. Oh, Gunung Talang. Nah, Gunung Talang itu lebih menarik lagi. Gunung Talang ini ya termasuk yang paling populer sekarang di Sumatera Ini Barat. apa nih, Bang Henry? Itu banyak banget nenda, itu weekend, pada saat weekend. Oh, Jadi ini daerah lokasi nendanya mereka nih. Nah, ini daerah puncaknya ya. Ini mereka nenda di sini nih. Itu setiap weekend tuh rame kayak gini. oh. Banyak cocok juga pemula karena ada beberapa jalur yang pendek-pendek. Jadi nggak terlalu Ngedakinya dari sini. dari arah sini. Oh, dari arah Ada sini. di sini. Ada beberapa jalur sih. Dari Air Batumbu, dari Seroja. Ini rame banget ya. Nah, ini weekend nih selalu rame nih. Jadi kalau dibilang di Sumatera Barat banyak pendaki gunung, banyak juga. Banyak yang antusias berarti. Karena kan kalau saya baru ngapain jauh-jauh ke Sumatera, jauh aja dulu gitu kan. Mungkin kan makanya yang harus ada daya tarik sendiri nih untuk si peminat. Ini selain ini di sini daya tariknya di sini bagus, ada tempat nenda, terus air banyak di sini, terus pemandangan dari puncak tuh keren banget. Nah, Oh, ini ini pemandangan dari puncaknya. kemana nih pemandangan ini, Bang? Jadi ini ada danau di atas, danau di bawah, danau Talang, dan yang ujung itu Gunung Kerinci tuh yang kelihatan gitu. Oh, yang ini. Oh, Mantep banget itu pemandangan. nih. Termasuk yang terindah. nih Pemula gunung boleh? Hmm? Pemula Pemula Wah, buat pemula. gampang. Langsung gasin. Ini adalah kalau saya boleh bilang gunung yang dengan pemandangan yang terindah di Sumatera Barat. Oh, tuh teman-teman pemula langsung. Terus kalau misalnya habis dari gunungnya kita bisa mau camping-camping ceria lagi di antara danaunya juga bisa. Cantik. Oh, bisa Ya. juga. Jadi di daerah danau ini ada yang namanya daerah Alahan Panjang namanya. Hmm. Nah, itu daerah dibilang Swissnya Indonesia. Swissnya karena Karena pemandangannya kayak model di Swiss itu cakep. oh. Dingin, pegunungan, ada danau cakep. Oh, gitu. Pegunungan. Nah, Alahan Panjang, nah ini ya. Ini Alahan Panjang ini. Mantep banget. Mantep banget ya. Nah, Itu di sini- rumah warga. Bukan, itu daerah-daerah wisata itu kayak cottage, ya, ada glamping-glamping juga di situ gitu. Pinggir danau, wah cakep banget. Nah, itu Gunung Talang itu. Yang di belakangnya. Oh, yang di belakang ini Gunung Talang. Jadi kalau misalnya teman-teman habis naik dari gunung ke Gunung Talang ya kan, mau me time lagi tambahan camping-camping atau nginep di cottage atau apa di Alahan Panjang. Tuh, teman-teman yang bawa keluarga berarti di sini dulu keluarganya, temennya naik baru kan ke atas tuh baru. Iya. Wah, keren banget Nah, ya. ini Gunung Talang ini termasuk gunung pemula ya, bisa cocok gitu. Karena ada jalur pendakiannya yang pendek, nggak terlalu panjang. Tapi tetap banyak pacat. Ada pacetnya, Ada tapi nggak pacetnya. banyak ya, ada pacetnya. Oh, ada ya. Berarti Sumatera antisipasi tuh teman-teman autan. Nah, jadi tipsnya itu ya tetap harus menjaga kearifan lokal, orang-orang di sana, dan terutama ya menjaga kebersihan ya. Kebayangkan kalau misalnya sebanyak ini orang Betul, terus dia makanya buang tadi sampah sembarangan. saya kaget juga nih, terus banyak pup banget. sembarangan. Iya, makanya nih. Di balik-balik sini misalnya dia pup Iya gitu kan, makanya saya mikir kok banyak banget gitu ya. Ya semoga teman-teman di Sumatera Barat atau teman-teman pemula yang juga pengen pertama kali coba naik gunung di Sumatera, nyoba Gunung Talang ya bisa memelihara
kebersihan, ya, benar. kelestarian di gunung ini. Betul. Sayang sekali dengan gunung yang begitu cantik nanti bisa rusak oleh sampah, Iya, betul rusak ya. oleh kotoran manusia. Betul. Antisipasinya itu bawa trash bag Mm-mm. biar mengurangi sampah gitu. Jangan mager-mager. Mm-mm. Terus kira-kira apa lagi nih Bang Henry yang bisa di-sharing dari gunung-gunung ini kira-kira buat teman-teman nih? Ya itu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya berapa hari butuhnya ya Gunung Talang ini bisa sehari semalam Hmm. ya. Jadi istilahnya 1 malam 2 hari jatuhnya ya kan. Naik, menginap, besoknya turun. Gunung Merapi tadi juga bisa. Ya Gunung Singgalang tadi juga bisa. Gunung Sibayak juga bisa. Ya jadi cocok buat weekendan. Jadi misalnya teman-teman waktu terbatas Misalkan jalan Jumat gitu ya. gitu bisa juga Buat nih Sabtu karena Minggu. teman-teman pengen nyoba Talang sama Merapi ya kan dari satu provinsi tuh bisa jadi misalnya dari Padang mendarat ya terus ke sini dulu ya naik habis itu pindah ke Merapi naik gitu. Bisa jadi apa namanya tapi kalau memang untuk menunggu orang yang misalnya teman-teman cuma bertiga aja atau berdua doang pemula gitu kan kalau pengen cari teman ada pendakian yang banyak ya pas weekend naiknya jangan hari biasa. Oh iya. Biar nggak terlalu sepi ya kalau weekdays ya. Kalau weekdays itu malah nggak ada orang kadang-kadang Benar. ya kan kalau ada orang kan kalau kita nggak pernah sana kan ada orang di bareng dong sama Iya gitu, bisa. benar ya bisa teman bareng benar. Jadi teman-teman harus mungkin nyari biar menambah teman juga Bang Henry ya weekend atau Jumat, Sabtu, Minggu pulang gitu Bang Henry. Ini Rame. kalau teman-teman udah merasa lebih expert bisa wah saya mampu ini ya hari biasa nggak apa-apa jadi nggak terlalu ramai seramai ini ya. Iya ya. Bisa lebih enjoy. Kalau Kalau mau lebih me time lagi bisa daerah campingnya daerah sini bisa dekat sini. Oh iya. Itu kan ada jalan tuh. Iya sini ya. Kelihatan jalan tuh. Nah itu ke sana tuh. Nah di atas itu tuh ada tempat camping tuh biasanya tuh. Nah, Oh. ntar dia melipir ke sini nih ke puncaknya. Kira-kira kalau gunung ini bawa tasnya nih yang gede banget nggak Bang Henry? Nah itu tadi tergantung ke Berapa hari hari kita. ya, betul ya. Ya. Tapi tetap yang namanya kalau ke gunung itu kan nginep pasti ya. Ya kecuali kalau kita tuh pelari gunung ya. Trail runner tuh sekarang yang lagi ngetren Oh tuh dia iya, naik pernah lihat naik gunung lari. Itu nggak perlu naik dia cuma sehari dia naik pagi sore udah turun lagi. Oh iya benar. Saya pernah lihat tuh. Oke Bang Henry, aduh kita sebenarnya nih banyak banget nih ya teman-teman dari saya pribadi nih masih mau nanya-nanya nih Bang Henry tentang gunung, tentang persiapan apapun untuk saya sebagai pemula. Cuman karena menurut saya nih udah cukup banget nih gunung-gunung nih Bang Henry ya, udah nggak kebayang deh nih bagusnya kalau misalkan saya sendiri datang ke sana. Itu baru sama Sumatera teman. ya? Itu baru Sumatera. Mungkin lebih penasaran lagi Pulau Jawa tadi yang sempat Bang Henry mention juga. Pulau Jawa kayaknya lebih banyak apa memang lebih banyak? Lebih banyak. Lebih banyak daripada Sumatera tuh ya. Untuk apa pemula yang bisa naikin ya. Betul. Lebih banyak. Berarti kalau teman-teman yang mau road trip ya dari Sumatera ke Jawa ya berarti harus nyiapin tabungan. Ya kan naik gunung dulu ke Sumatera baru naik Kan gunung bisa lagi dicicil. Oh iya bisa dicicil benar. Yang penting perlengkapan. Ya. Itu yang harus dimaksimalin ya Bang Henry. Kalau perlengkapan sendiri beda nggak? Sumatera sama Jawa tuh atau sama aja ya? Sama aja. Penasaran banget ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya komen juga boleh di YouTube channel ini. Mau nanya tentang gunung apa atau mau tanya tentang apa atau pertanyaan yang bakalan saya tanyain ke Bang Henry langsung nanti boleh. Teman-teman bisa langsung komen juga. Jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe YouTube channel Merapi Mountain. Terima kasih banyak Bang Henry atas waktunya udah nanya-nanya. Terima kasih.